Oke guys, kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, jadi yang pertama di sini kalian buka dulu aplikasi Alikmotion-nya. Nah, kalau udah di sini kalian klik yang tanda tambah hijau di tengah bawah ini. Nah, di sini aku bakalan pakai ukuran foto yang 9:16. Kalau udah kalian pilih latar belakangnya yang hitam atau black. Setelah itu langsung aja kalian klik yang buat proyek. Oh ya, untuk versi Alikmotion-nya aku pakai yang 3.6.2. Nah, kalau udah di sini kalian klik yang tambah ini, lalu kalian pilih audio, klik yang lihat semua, dan tinggal cari aja audio atau lagunya. Setelah itu kalian klik yang tambah. Kalau udah di sini kita langsung aja tandai bitnya. Nah, untuk detik bitnya kalian bisa cek aja di deskripsi. Nah, untuk ngendai bitnya kalian bisa klik aja yang tanda tambah ini. Nah, sampai muncul yang garis merah seperti ini. Oke, jadi kalian tinggal tandai aja bitnya. Nah, oke, kalau udah kalian tandai bitnya, kalian ke bagian awal sini. Lalu langsung aja kalian klik yang tambah dan pilih yang teks. Nah, kalau udah di sini kalian tinggal tulis aja teksnya. Lalu kalian pilih yang ini. Nah, pokoknya sampai ke tengah seperti ini. Dan kalian juga bebas pilih fontnya. Klik aja yang segitiga ke bawah. Lalu kalian pilih yang lihat semua font. Oke, jadi di sini aku bakalan pakai font yang namanya Roboto Bold Italic. Nah, kalau udah kalian pencet yang segitiga ini dan kalian naikin sampai 32 pt. Lalu kalian klik yang ini dan ubah warnanya jadi warna putih. Oke, setelah itu klik yang centang. Nah, untuk teksnya di sini kalian panjangin sampai ke detik 07.24 itu dan klik yang ini. Nah, kalau udah kalian panjangin sampai ke detik 0724 itu, kalian klik aja teksnya dan pilih yang efek, tambahkan efek. Kalian cari di bagian move or transform. Nah, yang ini. Dan kalian pilih aja yang ombang-ambing atau oscillate. Setelah itu kalian pencet aja yang pengaturan standar. Lalu kalian pencet efek ombang-ambingnya. Nah, di sini untuk sudut kalian ubah jadi 0 derajat. Lalu kalian ke bagian yang magnitude ini. Nah, untuk magnitude-nya kalian ubah dulu jadi 1. Lalu kalian tambahkan keyframe di bagian awal sama di akhir teksnya. Setelah itu kalian balik ke keyframe yang di awal itu. Nah, yang ini. Lalu kalian ubah aja magnitude-nya jadi 350. Kalau udah kalian kembali, lalu tambahkan lagi efek. Nah, di sini kalian tambahin efeknya di bagian blur. Dan kalian pilih aja yang buram gerak atau motion blur. Setelah itu kalian pilih yang pengaturan standar. Nah, untuk efek buram geraknya nggak usah diapa-apain. Kalau udah di sini untuk teksnya udah jadi. Nah, sekarang kita langsung aja tambahin fotonya. Kalian ke detik 07.24, lalu klik yang tambah, pilih yang gambar dan video, klik yang lihat semua, dan kalian tinggal tambahin aja fotonya. Kalau udah di sini kalian panjangin aja fotonya sampai ke akhiran lagunya. Klik yang ini. Dan kalian potong foto-fotonya sesuai bit. Kalian klik aja yang ini.
oke, jadi kalian tinggal potong fotonya sesuai bit. Nah oke guys, kalau udah kalian potong fotonya sesuai bit, kalian ke foto yang pertama ini, lalu kalian pilih yang efek, tambahkan efek. Nah di sini kalian ke bagian yang distorsi atau warp, nah yang ini. Lalu kalian cari efek yang namanya ubin atau tailless. Kalau udah kalian pilih aja pengaturan standar. Lalu untuk mirrornya di sini kalian aktifin. Kalau udah di sini kalian kembali, lalu kalian tambahkan lagi efek. Kalian tambahin efek di bagian distorsi atau warp. Lalu kalian cari aja yang namanya riak bundar atau circular ripple. Nah yang ini. Setelah itu kalian klik yang pengaturan standar. Oke, kalau udah kalian ke efek riak bundarnya. Nah lalu kalian ke bagian yang frekuensi ini. Nah untuk frekuensinya kalian ubah dulu jadi 0,00. Setelah itu kalian tambahkan keyframe di bagian awal sama di akhir fotonya. Kalau udah kalian balik ke keyframe yang di awal itu atau keyframe yang pertama. Nah untuk keyframe awalnya kalian ubah frekuensinya jadi 4,42. Kalau udah kalian scroll ke bawah, lalu pilih yang radius. Nah untuk radiusnya kalian ubah jadi 0,80. Dan kalian ke bagian yang feeder ini. Nah untuk feedernya kalian ubah jadi 0,104. Kalau udah kembali, lalu tambahkan lagi efek. Kalian tambahin efek di bagian move or transform. Lalu kalian pilih aja efek yang namanya ombang-ambing atau oscillate. Setelah itu pilih yang pengaturan standar. Kalian pencet efek ombang-ambingnya. Lalu di sini kalian ubah sudutnya jadi 0 derajat. Kalian ke bagian yang magnitude. Nah untuk magnitude-nya kalian ubah dulu jadi 1. Lalu tambahkan keyframe di bagian awal sama di akhir fotonya. Nah untuk keyframe yang di bagian awal kalian ubah aja magnitude-nya jadi 33. Kalau udah kembali, lalu tambahkan lagi efek. Kalian tambahin efek di bagian move or transform. Lalu kalian pilih yang ayun atau swing. Setelah itu pilih yang pengaturan standar. Kalian pencet efek ayunnya. Lalu di sini untuk frekuensinya kalian ubah jadi 1,11 Hz. Kalian ke sudut yang satu ini. Nah untuk sudut satunya kalian ubah dulu jadi 0,0 derajat. Lalu tambahkan keyframe di bagian awal sama di akhir fotonya. Nah untuk keyframe yang di bagian awal kalian ubah sudut satunya jadi minus 3,0 derajat. Kalian pergi yang ke sudut 2 ini. Nah untuk sudut 2 nya kalian ubah dulu jadi 0,0 derajat. Lalu tambahkan keyframe di bagian awal dan di akhir fotonya. Nah untuk keyframe yang di bagian awal kalian ubah sudut 2 nya jadi 2,0 derajat. Kalau udah kembali lalu tambahkan lagi efek. Nah di sini kalian tambahin efek di bagian warna dan cahaya. Lalu kalian pilih aja yang namanya paparan origami. Setelah itu pilih yang pengaturan standar. Kalian pencet efek paparan origaminya.
Lalu tambahkan keyframe di bagian awal dan di akhir fotonya. Nah, untuk keyframe yang di bagian awal, kalian ubah exposure-nya jadi 1,23. Nah, jadinya tuh bakal kayak gitu. Kalau udah, kalian pencet aja foto yang kedua ini dan pilih efek, tambahkan efek. Kalian tambahin efeknya di bagian distorsi atau warp. Lalu kalian pilih aja yang ubin atau tailless. Lalu pilih yang pengaturan standar. Nah, untuk mirrornya di sini kalian aktifin. Lalu kalian scroll ke atas, pilih yang potong. Nah, di sini untuk potongnya kalian ubah dulu jadi 1300. Lalu tambahkan keyframe di bagian awal, di akhir, dan juga di tengah. Nah, untuk keyframe yang di tengah itu kalian ubah si potongnya atau cropnya itu jadi 1000. Kalau udah, kalian ke tengah-tengah antara keyframe yang pertama sama keyframe yang kedua. Lalu kalian pilih yang kurva dan pilih kurvanya yang out. Nah, untuk yang bulatannya kalian naikin aja ke atas. Lalu kalian ke tengah-tengah antara keyframe yang kedua sama keyframe yang terakhir itu. Kalian pilih yang circular in dan untuk yang bulatannya kalian tarik aja ke bawah. Kalau udah, kalian kembali lalu tambahkan lagi efek. Nah, di sini kalian tambahin efek di bagian move or transform. Lalu kalian pilih aja yang ombang-ambing atau oscillate. Dan pilih yang pengaturan standar. Kalau udah, kalian pencet aja efek ombang-ambingnya. Nah, di sini untuk sudutnya kalian ubah jadi 0 derajat. Lalu kalian ke bagian yang magnitude ini. Nah, untuk magnitude-nya kalian ubah dulu jadi 1. Lalu kalian tambahkan keyframe di bagian awal dan di akhir fotonya. Setelah itu kalian balik ke keyframe yang di awal itu atau keyframe yang pertama. Lalu kalian ubah magnitude-nya jadi 500. Kalau udah, kalian ke tengah-tengah fotonya dan kalian pencet yang kurva. Pilih yang kurvanya yang ketiga ini atau circular out. Nah, untuk yang bulatannya kalian tarik aja setengah seperti ini. Kalau udah, kembali, lalu tambahkan lagi efek. Nah, di sini kalian tambahin efek di bagian blur. Dan kalian pilih yang buram gerak atau motion blur. Setelah itu pilih aja yang pengaturan standar. Dan tambahkan lagi efek. Nah, di sini kalian tambahin efek di bagian warna dan cahaya. Dan kalian pilih aja yang paparan orgama. Dan pilih yang pengaturan standar. Kalian pencet efek paparan orgamanya. Lalu untuk yang di bagian yang exposure ini, kalian tambahkan keyframe di bagian awal sama di akhir fotonya. Nah, untuk keyframe yang di bagian awal itu, kalian ubah exposure-nya jadi 2,00. Kalau udah, kalian ke tengah-tengah fotonya dan pilih yang kurva. Kalian pilih kurvanya yang ketiga ini atau circular out. Nah, untuk yang bulatannya kalian naik aja ke atas. Kalau udah, kalian pencet aja foto yang kedua ini, pilih efek, dan kalian pencet yang titik 3, lalu pilih yang salin efek atau copy efek. Nah, di sini kalian copy efeknya di foto yang ketiga sama foto yang keempat. Nah, oke, kalau udah, hasil akhirnya bakalan kayak gini. Nah, kalau udah, di sini langsung aja kalian pencet yang ini dan pilih yang ekspor. So, sekian dulu tutorial dari aku. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan. See you in next my video. Bye bye.